bijak dalam penggunaan medsos, apalagi menjelang pilkada sekarang ini banyak hoax yang mengadu domba, yang berita yang benar. Kalau kita baca medsos jangan terlalu kita langsung percaya, kita cek dan dicek dulu. Nanti kalau kita langsung banyak berita-berita yang di medsos banyak yang nggak benarnya. Nah, berita proses seperti kemarin kejadian di gereja itu, beritanya banyak sekali, tapi ada yang meninggal dan ini, tapi kenyataannya kan memang itu juga memang ada kejadian. Tapi jangan kita terlalu percaya, minimal kita cross check kejadiannya apa, di mana apa yang terjadi lah. Cari sumber yang benar. Gitu. Yang sangat penting sekali, karena kita tiap hari itu bangun tidur bukan kita cari untuk apa, mesti yang cari apa, HP, mana HP yang bangun langsung itu, ya tadi ibu langsung tawa itu, HP dicari, cari status, cari itu, memang tak asik kalau main HP itu, nggak ingat waktu, ternyata sampai siang, lupa masak akhirnya. Mungkin itu disampaikan, kami mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Bambang Kapolsek Hukum pengganti dari Pak Sarwo Edi. Perlu saya sampaikan pesan beliau, musim kemarau hati-hati, banyak kebakaran. Kalau masak jangan lupa dimatikan kompornya. Terus masa menjelang pilkada hati-hati berita hoax, jangan sampai kita terbawa oleh berita-berita hoax di medsos. Di samping itu, jalur kadangan pari adalah jalur utama, taati peraturan. Mungkin itu pesan beliau kepada kita semua. Terima kasih Pak Kapolsek. Selanjutnya sambutan dari Pak Nanramil atau yang mewakili, kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Pak Camat Kebun, yang saya hormati Pak Kapolsek, yang saya hormati Pak Kades beserta staf BPD, tokoh ulama, tokoh masyarakat, dan hadirin semua yang berbahagia. Mukadimah ikut Pak Camat, saya langsung saja menyambung yang disampaikan pendahulu. Sebelumnya mohon maaf dan ramil hari ini ada kegiatan kodim sehingga memerintahkan saya untuk hadir di acara ini. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Camat, hari ini kita adalah penetapan, tentu apa yang kita lakukan hari ini adalah sudah melalui tahapan sebelumnya, yaitu usulan yang dilaksanakan di tiap-tiap dusun. Semoga apa yang nanti ditetapkan itu bisa dilaksanakan sebagaimana jumlah-jumlah yang ada, kemudian hasilnya nanti bermanfaat sebesar-besarnya kepada warga masyarakat. Kemudian apabila dalam pelaksanaan ada hal-hal yang tidak jelas, silahkan ditanyakan ke perangkat desa atau ke panitia pelaksana. Jangan bertanya kepada orang yang tidak tahu atau yang salah sehingga mendapat jawaban yang keliru. Jangan sampai itu tersebar kemudian jadi persoalan. Silahkan ditanyakan ke desa atau panitia yang membidangi sehingga mendapat jawaban yang jelas. Kemudian apa yang sudah dikerjakan di tahun 24 maupun sebelumnya jangan lupa untuk dirawat sehingga manfaatnya menjadi panjang dan lama. Tentu perawatan menjadi tanggung jawab seluruh warga, mana yang tidak pas yang sudah dibangun agar itu semua bisa awet. Itu saya kira untuk yang perlu saya tambahkan. Ada kekurangan mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Sebelum acara ini yaitu pemaparan RKPDS sebagai Ketua BPD Bapak Muhammad Ake, perlu kami sampaikan bahwa RKPDS ini adalah hasil dari musyawarah dusun yang sudah dilaksanakan di masing-masing dusun, mulai dari Kemirahan, Bulurjo, Suwaru, dan Marulan. Adapun bulan yang lalu BPD sudah menentukan untuk menetapkan tim 9 selaku perumus dari hasil musyawarah dusun. Jadi ini hasil dari musyawarah dusun yang sudah direkap oleh tim 9 yang diketuai oleh Bapak Sekdes, Bapak Mahrus. Selanjutnya yaitu pemaparan
RKPD tahun 2025 oleh Bapak Muhammad Fakih. Kepada Pak Wakil, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Camat Hukum, yang kami hormati Bapak Kapolsek, Bapak Kepala Desa beserta perangkat yang saya hormati, BPD, LPMD yang saya hormati, Ibu Bapak PKK yang hormati, semua tokoh masyarakat yang hadir yang saya hormati, RW dan RT se-Desa Tambalan yang saya hormati. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bersama masih dapat berkumpul dalam rangka musyawarah, yaitu musyawarah perencanaan pembangunan desa atau disingkat Musrenbandes. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perlu diketahui bahwa pada siang hari ini kita melaksanakan musyawarah rencana pembangunan desa. Ini juga ada musrenbancam, musyawarah rencana pembangunan di tingkat kecamatan. Nah, itu nanti diambil dari hasil kesepakatan kita bersama ketika kita melaksanakan musrenbandes. Musrenbandes ini diambil dari ketika kita bersama-sama melaksanakan musdus dalam rangka menyusun RPJMdes. Dari RPJMdes kemudian dipilah lagi menjadi RAPBDes. Dari RAPBDes kemudian pada siang hari ini kita bersama-sama melaksanakan musrenbandes untuk menetapkan rencana kerja pemerintah desa. Jadi rencana kerja pemerintah desa ini semuanya adalah dari Bapak Ibu Panjenengan. Jenengan selaku wakil dari masyarakat, terutama Bapak Ibu RT, ketika musdus kan sudah menyampaikan beberapa usulan-usulannya. Insya Allah usulan itu pada siang hari ini nanti akan ditetapkan. Adapun itu nanti ada perubahan dan lain sebagainya, itu pun mungkin tidak akan jauh dari wilayah yang jenengan usulkan. Jadi mudah-mudahan dengan adanya ditetapkannya ini nanti untuk kerja pemerintah 1 tahun ke depan tidak ada perubahan, sehingga nanti tidak ada PHK, sehingga nanti dapat ditetapkan menjadi APBDes yang merupakan pegangan dari pemerintah desa dalam rangka melaksanakan pembangunan yang jenengan amanai. Perlu saya sampaikan kaitannya dengan rencana kerja pemerintah ini nanti insya Allah akan dibantu oleh kalau perencanaan, minta tolong nanti bantu dibacakan. Mohon Bapak Ibu bisa dilihat dari layar, mungkin dari dusun mana saja yang sudah tercover kemarin di APBDes, itu ini nanti akan diambil, kan bertahap selama masa kerja pemerintahan desa dari terpilih Bapak Haji Purwanto ini sudah tersusun selama 8 tahun ya. Tadi kan kemarin ada tambah 2 tahun sehingga menjadi 8 tahun. Ini sudah ada di RPJMdes. Nah, itu lebih cepatnya, lebih singkatnya monggo dari Pak Haris selaku perencanaan untuk menyampaikan kira-kira rencana yang akan dibangun itu mana saja, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mulai langsung dari Dusun Kemiran yang akan dibangun untuk tahun 2025. Yang pertama ini aspal atau semir. Ini di Kemiran Selatan Gabudu. Ya, berikutnya ini
TPT. Ini TPT, ini di RT sama Masih Selatan kalau nggak salah RT 2. Berikutnya, kalau ini nanti kita bikin drainase, ini drainase, ini di Kemiran Utara, RT 7. Jadi untuk tahun depan itu Kemiran ada 3 titik yang akan dikerjakan. Berikutnya Dusun Damarulan, ini drainase jalan ke Kelampisan. Mungkin ini nanti tidak langsung 2, cuma sebelah dulu. Jadi bergantian, tahun berikutnya sebelahnya. Berikutnya ini drainase juga di Damarulan. Ini Damarulan jalan RT 1716. Berikutnya ini untuk Dusun Suwaru, tahun depan itu akan fokus ke jalan mana ini Sidodadi aspal, intinya di aspal Sidodadi. Berikutnya ini Bulurjo juga aspal Sidodadi, tapi yang dari Pak Duri sampai ke Alas Jati itu. Berikutnya ini sama Kabar di Jalan Bukali, Bulurjo Tengah. Berikutnya ini drainase plus tempat parkir. Ini kan Dakerjo sudah jalannya bagus, biar airnya nggak meluber, nanti kita bikinkan di sini ya, membuang ke sungai. Ya, ada parkir nanti sebagian sini dikasih parkir. Berikutnya ini nanti ada TPT untuk ketahanan pangan itu di Barlori, melanjutkan yang sudah dibangun itu, sama di Sidodadi yang melanjutkan yang kemarin, mungkin ke arah Makam. Untuk fisiknya kurang lebih tadi ada sekitar 8 titik mungkin kurang lebihnya. Kalau non fisik mungkin seperti tahun kemarin kayak statik pasti ada, dan yang lain-lain, posyandu, TK, guru ngaji. Ya itu aja untuk yang fisik, saya kembalikan ke Pak BPD kembali. Bagaimana Bapak Ibu sekalian, sudah bisa diterima? Alhamdulillah, langsung tak jawab alhamdulillah, tidak muncul. Jadi gini Pak, ini betul-betul berusaha keras Bapak Kades ini untuk melaksanakan pembangunan secara merata ya. Dan sekiranya tak kurang roto, ya semoga lah mungkin jenengan nopo sanjang piyambak kali Pak Kades. Dan juga ada pembangunan yang dananya dari luar DD dan ADD dan PAD Pak. Mungkin juga bisa dikatakan masuk di PAD. Menurut saya pun ini itu dari Bengkok Pak Kades yang tiap tahunnya itu nominal sekitar 85, itu juga arahnya ke pembangunan juga. Jadi tidak diambil oleh Pak Kades, ternyata juga diberikan lewat RT untuk kesejahteraan pembangunan baik fisik maupun non fisik yang ada di RT masing-masing. Betul Pak? Insya Allah ini masih belum pernah dengar kita, baru kali ini. Ya, mudah-mudahan makanya ini susah payah berupaya untuk pemerataan dalam melaksanakan pembangunan di pemerintahan Desa Damarulan. Ya, mudah-mudahan ini nanti tetap berjalan dan tetap barokah. Amin ya robbal alamin. Penggih, sepakat nggih? Lah nek sepakat monggo niki lo tetap akan monggo kita
kita sepakati bersama dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Itu saja dari saya. Oke. Ada penandatanganan dulu, setelah disepakati dengan ganti BPD yang menyepakati. Bagian saking kula ada kurang lebihnya salah maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai Bapak Ki, terima kasih atas kerjasamanya Bapak Ibu dan Bapak. Kalau dengan tadi betul setuju, saya juga heran. Ini usulan panjenengan dilaksanakan desa kok jika setuju, kok tambah bingung gitu kan? Ini musyawarah dari dusun di desa dilaksanakan sesuai usulan panjenengan. Kok anak sih setuju, kok jadi tanda tanya? Ternyata jelas ini real. Saya sampai anak pagi ini real. Bentuk ini sampun bagi pandai bacaman. Alhamdulillah untuk terhenti bukan untuk tapi untuk masyarakat. Ini wau kalau datang situ tadi kali warga di Pak Haji BPD sampun nguruk kita dengan jam-jaman akhirnya dimanfaatkan. Terus Bapak Ibu orang perlu kesal langsung nah dengan gak ditanggapi pun langsung kan disemak tersebut. Pulau tanggapi langsung dengan catatan bayi data, dengan data lo bisa. Lo kerjakan kalian itu nggak bisa. Pak ini buat tepi kartu, lo tak cek. Karena usulan-usulan panjenengan itu sampaikan ke pusat, ternyata sing turun, buat sesuai harapan kita semua. Sing bingung di kecamatan itu apa? Sing nonton itu pusat itu desa mengusulkan turun buat sesuai harapan. Gitu terang amal itu pahit. Maka teman pakai perjuangan dulu. Boleh selanjutnya penandatanganan berita acara untuk narasumber. Yang pertama Bapak Camat, yang kedua Bapak Kapolsek, dan yang ketiga Pak Asif selaku pendamping desa. Kemudian untuk wakil masyarakat dimohon nanti dari unsur PKK, kemudian tokoh masyarakat, dalam hal ini nanti Bapak Khairuddin, terus dari unsur pemuda Ketua Karang Taruna, kemudian wakil perempuan mohon nanti sinten nggih kalau boleh sing ngomong dhewe tapi sing ayu Pak bojoku dhewe pun kalau boleh lihat dibagi kemarin Ibu RT salah satu nanti bisa bener apa nanti dan nanti cedera Mbah. Set kepotong kan. Enggak usah katanya. Oh, enggak usah. Siap. Kita negatif ini. Normal ini kurang ya.
Latifah, Ibu Ketua BPKK, Bu Kadis, Pak Khairuddin, Sorry Mbak Sumber nggih. untuk orang masyarakat Pak Mansur berpas limo balik sama satu lagi. Nah ini kan tambah berbobotnya mantap kan ini. Jadi tokoh masyarakat ini kan orang-orang besar semua, Pak. Big size. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Camat bersama beserta jajaran kecamatan, Pak Syekh, Pak Cek, dan rekan kami Pak Sumber, Bapak Kepala Desa Damarwulan, Bapak Pur, dan beserta seluruh jajaran perangkat Desa Damarwulan, Bapak Ketua BWD beserta seluruh jajaran anggota kelembagaan desa semua tanpa terkecuali, mitra kami Bapak Kapolsek, Bapak Damame. Alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini matur nuwun sanget Desa Damarwulan desa ke-8 telah melaksanakan musrenbang desa. Matur nuwun Pak Guru. Bapak Ibu penghormatan dereng ajeng boten panjang lebar, matur nuwun sanget perencanaan tahun 2025 ini bisa dilaksanakan dengan baik, dengan sesuai harapan usulan panjenengan yang ada di dusun, yang mana nanti apa yang menjadi kesepakatan pulau panjenengan hari ini bisa membawa manfaat yang lebih baik lagi di tahun berikutnya. Kemudian Bapak Ibu perlu kami sampaikan untuk regulasi tahun 2025 ini mengacu di tahun sebelumnya, jadi belum ada ketentuan kebijakan anggaran terlepas dari pemerintah desa untuk mengalokasikan sebuah kegiatan dari Kementerian Desa masih mengacu tahun 2023, termasuk kegiatan dana desa. Ini dana desa tahun 2024 ini Damarwulan dapat berapa? Hampir dua lah, terus tangkap aja dua. Ya mudah-mudahan kami mengharapkan dengan baik untuk tahun berikutnya proses penambahan dana desa di Damarwulan itu bisa lebih baik dan lebih tinggi lagi. Untuk proses penambahan bisa lebih maksimal lagi. Kemudian kebijakan satu untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat desa dari semua bidang yang dianjurkan untuk harus dievaluasikan tahun ini untuk desa Damarwulan karena evaluasi tahun 2024
tidak hanya pekerjaan fisik dan dirasakan, tetapi proses pembinaan masyarakat, menyentuh keterlibatan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, menjangkau kelompok-kelompok masyarakat yang sifatnya baik itu menambah ekonomi lokal desa maupun pengembangan keilmuan dari masyarakat desa, ini juga berjalan dengan baik. Harapan kami di perencanaan APBDes tahun 2025 tetap tersentuh seperti itu, berkolaborasi antara pembangunan Sarpras dan pembangunan Sarpras ini bisa terjadi dengan baik, sehingga ada sinergitas yang tidak hanya pembangunan fisik, tetapi secara pembangunan non fisik melalui sumber daya manusia, baik itu pendidikan maupun formal maupun informal, itu bisa terjangkau dengan baik. Kemudian dari segi kesehatan kalau misalnya dari ibu kader, baik dari TPK dan seterusnya, kami sangat berterima kasih walaupun dari kami untuk kader ini pemberdayaan tidak bisa memberikan honorarium sewajarnya atau sepantasnya, tetapi proses berjalan dengan baik, baik mingguan, ada yang mingguan, ada yang 1 bulan sekali, termasuk pemberian anak-anak tambahan, bahkan sampai check up mulai dari orang tua, dari lansia, bahkan sampai ibu yang masih hamil itu juga diperhatikan. Kami ucapkan terima kasih, dan di tahun 2025 harapannya masih konsisten. Syukur-syukur Pak Bro nanti memperlakukan kader-kader ini, tak tahu nanti dengan cara apa, yang penting mereka itu semangat Pak Bro. Walaupun tidak ada pembagian yang pas, ada nomor sampai dari sekretariat, ada nomor nggak sampai, nomor syukur-syukur nanti tidak ada tahu tujuan tidak mana yang ngomong atau bahkan dikasih dia ngomong ya. Nah ini juga penting Pak, karena tidak serta-merta menjadi sasaran masyarakat. Kadang pelaku ini juga perlu diperhatikan. Dari segi sumber daya manusianya kami harapkan juga diperhatikan. Kemudian ada alokasi untuk peningkatan aparatur perangkat desa, itu juga penting sekali tiap tahun atau tahun, karena kami berharap selalu lebih baik, lebih tepat dan lebih konsisten dan mematuhi dengan mekanisme tahunan contoh yang bisa dibangun maksimal dalam 31 September, terus saya tanggal 8 di Kota Bandar sama dari sesuai dengan mekanisme tahunan ini bisa dilaksanakan. Kemudian dari dana desa Pak Kades, Pak Wali juga masih menambah hak 3% dari dana desa untuk keperluan yang sudah ditentukan. Jadi hak kepala desa 3% dari total dana desa, tetapi penggunaannya sudah ditentukan. Tentukan sesuai dengan ada jenis nanti bahasanya dan kawan-kawan masalah dan sebagainya, kalau bagaimana 3% itu yang sudah berjalan. Kemudian yang berikutnya untuk kegiatan kebencanaan ini masih mengacu tetap tahun sebelumnya, di tahun ini masih berlaku untuk BLT desa Pak Bro. Jadi kalau tahun ini KPR nya ada 10 atau 9, mungkin di tahun berikutnya jadi tetap nih nopo-nopo ditambah nih nopo-nopo dikurangi ya tergantung jenengan bagaimana menyepakatinya. Kira-kira BLT ini dipleksitkan apakah sama nih pokok, tetapi tidak boleh hilang Pak Bro, tetap ada. Kemudian alokasi 20% ketahanan pangan itu juga masih berlaku. Kemarin juga kita koordinasi dengan BPSDM, ketahanan pangan masih apa enggak Pak kira-kira di tahun 2025 selama Permendes, Perda, Pergub ataupun Permendagri tidak menghapus untuk alokasi atau larangan untuk 20% pengalokasian ketahanan pangan, maka sifatnya tetap. Jadi monggo bagaimana baiknya dari Sadamar Wulan alokasi ketahanan pangan ini dilupakan apa. Kalau tahun ini mungkin larinya ke kelompok tani atau urusannya pengembangan UMKM
atau yang lain, monggo, yang penting mengarahnya jenisnya ke kegiatan ketahanan pangan. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, berkaitan dengan pengalokasian anggaran, kami sangat betul mengalokasikan kegiatan pembinaan masyarakat desa dari sektor manapun. Karena pembinaan masyarakat desa ini secara tidak langsung memang tidak tersentuh, akan tetapi menjadi salah satu informasi kepentingan desa untuk melaksanakan program desa kepada masyarakat. Semakin tahu warga masyarakat mungkin ya, ada suatu hal, kejadian-kejadian yang hal tak terduga, baik dari kesediaan sosial atau mungkin bahasanya kerusuhan masyarakat, atau ada sesuatu hal yang menjadi kegaduhan di masyarakat. Kami sangat menghimbau betul untuk setiap desa ini menganggarkan pembinaan kepada masyarakat, terutama pada tokoh-tokoh terkait, tokoh-tokoh pemangku adat, tokoh-tokoh yang berperan untuk memberikan informasi pada masyarakat, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga sinergitas itu nanti akan berjalan. Di sini setiap desa ada Bapak Babinsa melibatkan baik dari kepolisian maupun dari Amin. Kemudian nanti bisa diajak kerjasama bagaimana baiknya menjaga kondusivitas di desa sehingga tidak adanya sebuah keramaian atau kesenjangan sosial. Kemudian dari sektor kebencanaan juga kami berharap betul Desa Damarwan sudah punya tim itu TSPD ada ya. Kami harap untuk kegiatan itu tidak berhenti. Artinya walaupun mungkin secara pengalokasian anggaran itu walaupun tidak seperti yang diharapkan, mungkin harus minta alat yang menyerupai, memadai atau yang representatif. Kami harapkan betul untuk relawan dari desa ini juga tetap solid dalam arti menjaga baik kewaspadaan tingkat kebencanaan baik skala lokal maupun sampai luhur. Artinya tim ini sigap dan ini juga memperhatikan betul. Kadang-kala kayak kemarin yang sudah disampaikan tadi, banyaknya bencana yang tidak kita ketahui, mungkin di tetangga kalau saking musim kebakaran, musimnya wayai dan di Lukas tahun kemarin saya tahu sendiri. Pringapur tengah jalan delok video ini Pak Kades, Pak Cari sak kanca-kanca cek seragaman gereti kayu dan seterusnya, kadang-kala bingung gak duwe geraji, bingung gak duwe alat. Nah ini mungkin dari teman-teman SPD ada inisiatif atau sebagainya yang bisa dialokasikan atau bisa direncanakan. Kemudian yang terakhir sebelum memasuki evaluasi sampai menuju APBDes untuk proses pembangunan desa yang menjenengan tetapkan tadi, kami harapkan tim juga masih mencadangkan titik-titik di mana yang akan dibangun. Desa kita tidak tahu tahun 2025, barangkali nanti Pak Pro mendapatkan dari BKK Kabupaten tambahan, dapat BKK dari provinsi tambahan, itu panjenengan sudah tidak repot-repot untuk menambah usulan lagi. Artinya apa? Usulan yang sudah tertera yang panjenengan itu tadi cadangkan bisa menduduki kegiatan yang teranggarkan di tahun berikutnya. Dan saya yakin itu pasti ada. Syukur-syukur dari pusat nanti biasanya nambahnya ya sesuai dengan aturan, kadang 200, kadang 400, kadang 500. Nah ini mohon dari tim perumus nanti juga menganggarkan pencadangan kegiatan yang sudah dimasukkan di dalam RKPD, sehingga di tahun berikutnya kalau usulan itu karek waktu babak selanjutnya tidak perlu dimusyawarahkan lagi. Mungkin itu secara umum, lebih detailnya nanti sebelum menuju APBDes bisa berkoordinasi dengan kami, mana yang sesuai, mana sesuai dengan bidang, mana yang harus dilaksanakan. Itu menjadi salah satu evaluasi bagi kami untuk menuju proses penetapan APBDes di tahun 2025. Maka Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Asif selaku pendamping kecamatan atas masukan dan sarannya untuk program pembangunan tahun 2025. Mungkin ada tambahan dari Bapak Husen atau Pak Joko selaku Kasih tidak ada Kasih Pom. Pak Husen cukup.
berhubung sudah siang juga hari Jumat, terus saya simpulkan bahwa setelah nanti RKP kita tetapkan, nanti kita menunggu bulan 10 ini ada PK atau tidak. PK adalah beberapa bangunan yang perlu dirubah karena kejadian khusus. Kalau tidak ada, nanti langsung kita menuju penetapan RABPDes dan akhirnya nanti terakhir bulan Desember. Mudah-mudahan tahun ini Desember APBDes 2025 sudah bisa ditetapkan. Karena biasanya kita itu nomor 10. Mudah-mudahan tahun ini kita lebih cepat untuk menggunakan APBDes tahun 2025. Alhamdulillah, awal hingga akhir acara musyawarah Des dan penetapan RKPDes tahun 2025 berjalan lancar. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Doa nanti disampaikan oleh Pak Haji Mujiono. Saya selaku pengacara awal hingga akhir. Apabila ada kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il al-afat wa tanqadilana biha min hajat wa tutahhiruna biha min sayyi'at wa tarfa'una biha ala darajat wa tuqarribuna salawat min khairat fil hayati. Allahumma yassir lana umurana wa hdi qulubana wa salamatan fil akhirati. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-aziz wal fuqara Qawsat arena al-kalwasi'an Interlaza ini lebekar Bigari minnatin kan dimati Qadqalas Rabbana dhalana afisana wa ilam tafilana Tarhamna lana kulasa Rabbana taqaddal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih kepada semua undangan. Saya beri Allahumma sholli ala Muhammad. Ini BPD mohon nanti sebentar ada tantangan untuk perubahan BAT di